إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. Ma'asyiral المسلمين, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuja dan memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita. Kita terus berusaha untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga terus berusaha agar diri kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, kemudian salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kebahagiaan, semua manusia menginginkan yang namanya kebahagiaan. Bahkan sebagian orang untuk menggapai kebahagiaan itu, ia menghalalkan segala cara. Ia menghalalkan segala cara agar dirinya merasakan kebahagiaan. Akan tetapi banyak di antara manusia yang mengira bahwasanya puncak kebahagiaan itu ada pada harta. Ma'asyiral muslimin, akan tetapi ada yang lebih daripada hanya memiliki harta. Untuk mencapai kebahagiaan itu adalah mendapatkan ketenangan di dalam hati. Benar, memiliki harta yang baik akan membuat kita bahagia. Tetapi kalau hati tidak tenang, banyak di antara orang-orang yang kaya yang mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita solusinya. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surah At-Talaq, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi terhadap setiap masalah yang ia hadapi. Maka ini yang paling pertama untuk menggapai kebahagiaan itu, ma'asyiral muslimin. Tidak ada manusia yang tidak memiliki permasalahan di dalam hidupnya. Baik itu permasalahan di dalam keluarganya, permasalahan dengan saudara-saudaranya, permasalahan dengan tetangganya. Intinya semua manusia memiliki masalah. Tetapi ketika seorang hamba ini bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan setiap permasalahannya itu memiliki solusi dengan ketakwaan yang dimiliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jika engkau menginginkan setiap permasalahan yang engkau hadapi, Allah berikan solusinya. Maka ketika setiap permasalahan Allah berikan solusinya, setiap permasalahan yang kita hadapi Allah berikan jalan keluarnya, maka kita akan mendapatkan hati kita dalam ketenangan. Maka cukup sampai itu tidak, ma'asyiral muslimin. Maka Allah sambung, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Setelah Allah berikan solusi terhadap permasalahan orang-orang yang bertakwa,
maka Allah berikan kepada mereka rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Perhatikan ayyuhal muslimun, Allah menyebutkan di dalam ayat ini memberikan rezeki kepada mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Kalau gaji kita per bulan, gaji yang sudah tetap itu bukanlah rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita sudah paham, setiap bulan kita mendapatkan segini. Tetapi Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, memberikan kepada mereka rezeki dari arah yang mereka tidak sangka sama sekali. Maka dengan itu ayyuhal muslimun, ketika setiap permasalahan Allah berikan solusinya. Setiap permasalahan Allah berikan jalan keluarnya. Kemudian Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka seorang mukmin akan merasakan kebahagiaan di dunia. Cukup sudah, ketenangan hati. Permasalahan Allah berikan solusinya, rezekinya Allah tanggung. Selesai. Kebahagiaan dunia akan kita gapai. Lalu bagaimana dengan kebahagiaan akhirat? Allah menyebutkan juga di dalam surah Ali Imran. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena sesungguhnya surganya Allah yang seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayuhal muslimun, bukankah dengan menggapai surganya Allah maka itulah kebahagiaan di akhirat? Bukankah Allah mengatakan di ayat yang lainnya, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang selamat daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan dia ke dalam surga, faqad faz, maka ialah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Maka kita sebutkan bahwasanya menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi permasalahannya ayuhal muslimun, dengan apa? Apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan gelar ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah lanjutkan ayatnya. Ciri di antara orang-orang yang bertakwa, Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Di antara ciri orang-orang yang bertakwa kata Allah, mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik di waktu luang ataupun di waktu sempit mereka. Perhatikan ayuhal muslimun, berinfaknya orang yang bertakwa bukan di waktu luang saja. Akan tetapi berinfaknya orang yang bertakwa tidak melihat kondisi dirinya, baik di waktu susah, di waktu sempit, ataupun di waktu lapang, dia tetap mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Maka tidak heran ayuhal muslimun, ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjadi manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul, ia berani membawa seluruh hartanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mengatakan, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Karena Abu Bakar membawa seluruh hartanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh keimanan, dengan kuatnya keimanan yang dimiliki oleh Abu Bakar, dia mengatakan, "Aku tinggalkan kepada keluargaku janji Allah dan janji Rasulnya." Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran Abu Bakar menjadi manusia termulia setelah para nabi dan para rasul. Begitu keimanan, begitu ketakwaan yang dimiliki oleh Abu Bakar, ia rela mengorbankan seluruh hartanya, memberikan seluruh hartanya di jalan Allah. Lalu ia menjawab, "Aku tinggalkan kepada keluargaku janji Allah dan janji Rasulnya." Apa janji Allah? Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum." Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbah, seperti sebuah satu biji, ambatat sab'a sanabil, kemudian satu biji ini tumbuh dan menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap tangkai mengeluarkan 100 buah. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah. Begitulah Allah melipat gandakan rezeki ataupun pahala balasan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kalau kita menginfakkan 1.000 rupiah, maka Allah akan ganti 700.000.
Inilah yang diingat oleh Abu Bakar. Inilah yang diimani oleh Abu Bakar sehingga ia berani membawa seluruh hartanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang setelahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dengan membawa setengah hartanya. Maka jadilah Umar ibn al-Khattab menjadi manusia termulia setelah Abu Bakar. Kemudian datang Utsman dengan membawa sepertiga hartanya. Jadilah Utsman manusia terbaik setelah Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Walaupun harta yang dibawa Utsman radhiyallahu taala anhu lebih banyak daripada harta yang dibawa oleh Abu Bakar dan Umar. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memandang berapa banyak yang ia bawa, tapi Allah memandang bagaimana ia mengeluarkan hartanya, bagaimana ketakwaannya untuk mengeluarkan hartanya. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah di antara ciri orang yang bertakwa yang akan mewarisi kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kemudian apa lagi ciri mereka? Allah lanjutkan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghayz. Orang yang dapat menahan amarahnya. Perhatikan ayyuhal muslimun, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa setiap manusia memiliki masalah. Dan ketika masalah itu datang, banyak di antara kita tidak tahan, tidak bisa menahan emosi dan amarah kita. Karena kurangnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bukankah ketika datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ausini wahai Rasulullah, nasihati aku." Apa nasihat yang diberikan oleh Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Cukup. Sahabat jauh-jauh menghadap Nabi SAW meminta nasihat, tapi Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah. Sahabat ini pun tidak puas dengan nasihat Nabi, lalu mengatakan lagi, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, nasihati aku." Kata Rasul yang kedua kalinya, la taghdab, jangan marah. Sahabat mengulangi lagi pertanyaan, "Ya Rasulullah, nasihati aku." Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Kenapa ayyuhal muslimun? Karena orang-orang yang dapat menahan amarahnya, mereka yang berhak mendapatkan surganya Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Karena di antara ciri orang yang bertakwa, mereka yang dapat menahan amarahnya. Ini ciri yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Ma'asyiral muslimin, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap manusia memiliki kesalahan. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan kepada saudaranya. Dan di antara mereka dan di antara manusia yang paling baik, mereka memaafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya. Ma'asyiral muslimin, kita berpikir positif seperti ini. Kalau orang pernah berbuat salah kepada kita, tentunya kita pernah berbuat salah kepada orang lain. Semoga dengan kita memaafkan orang lain tanpa ia meminta maaf, orang lain juga mau memaafkan kesalahan kita. Begitulah lembutnya hati orang-orang yang bertakwa. Ketika orang berbuat kesalahan kepada kita, sebelum ia minta maaf, maka maafkan dulu. Maafkan terdahulu. Dengan maaf tersebut, engkau termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai permasalahan-permasalahan di antara saudara-saudara kita, bahkan katanya sudah ngaji bertahun-tahun, ketika disenggol sedikit sama saudaranya, dia tidak bercakapan sampai 3 hari, sebulan, bahkan setahun. Apa ini ayyuhal muslimun? Seorang muslim yang baik, seorang yang mukmin yang baik, ketika saudaranya melakukan kesalahan, ia langsung memaafkannya. Ia berusaha untuk memaafkannya, walaupun ia tidak sanggup memaafkan di tempat itu, setidaknya telah meninggalkan saudaranya, ia bisa memaafkannya. Inilah ciri orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang selanjutnya, wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ciri yang kelima ayyuhal muslimun, yang Allah sebutkan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Allah sebutkan ciri yang kelima, alladzina idza fa'alu, orang-orang yang apabila melakukan dosa, melakukan maksiat, zakarullah, setelah melakukan dosa, ia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaghfiru li dzunubihim, kemudian dia minta ampun terhadap dosa yang ia lakukan, ia menyesali perbuatan dosa yang ia lakukan. 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 Ia menyes
Inilah ciri orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Perhatikan ayuhal muslimun, Allah mengatakan orang yang terbaik, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah, bukan mereka orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, bukan mereka orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa, tapi mereka penghuni surga kata Allah, orang-orang yang berbuat dosa, setelah berbuat dosa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan dosa kita, jangan jadikan maksiat kita sebagai penghalang bagi kita untuk mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah mengatakan, katakan kepada hamba-hambaku, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah, Tuhan kita semua, mengampuni segala dosa yang dilakukan oleh manusia. Intinya ayuhal muslimun, ketika engkau melakukan dosa, ingat Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesali perbuatanmu itu. Bukankah Nabi kita SAW juga mengatakan, kullu bani Adam khata', setiap bani Adam itu banyak melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata', di sini jamak, kalimat jamak, maksudnya manusia itu banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan mereka orang-orang yang baik di sisi Allah, mereka yang mau bertaubat daripada dosa-dosa yang mereka lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melembutkan hati-hati kita. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, yang akan mendapatkan, yang akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah fungsi daripada takwa yang dimiliki oleh seorang mukmin. Takwa yang akan menyelamatkannya di dunia, dan takwa pula yang akan menyelamatkannya di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, berbekallah kalian, sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka kita perbaiki diri kita ayuhal muslimun. Kita perbaiki diri kita perbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ketakwaan akan membawa keberkahan di dalam hidup kita, kebahagiaan di dalam hidup kita, dan mendapatkan surga kelak di hari kiamat. Tidak disebutkan dalam kisah Israiliyat, suatu ketika datang seorang ibu-ibu menemui Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Berapa umurnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? 950 tahun. Di waktu itu umurnya manusia sangat panjang-panjang. Kemudian datang seorang ibu mengeluhkan tentang anaknya meninggal. Dan anak yang meninggal ini berumur 300 tahun. Dia menangis, masih muda sudah meninggal. Lalu Nabi Nuh menghiburnya, lalu mengatakan, tahukah engkau bahwasanya kelak akan ada orang-orang yang umurnya tidak sampai 100 tahun. Maksudnya kita, umatnya Nabi SAW, umur kita cuma 63 tahun atau lebih sedikit daripada itu. Kemudian ibu ini pun terkejut mendengarnya, lalu mengatakan, lalu apa yang mereka kerjakan? Apakah mereka sibuk membangun rumah, membangun istana, mempersiapkan untuk dunia mereka? Kata Nabi Nuh, ya. Apa kata ibu itu? Kata ibu, kalau seandainya aku hidup di waktu itu, maka tidak ada yang kukerjakan kecuali beribadah kepada Allah. Waktu kita ayuhal muslimun sangat singkat. Waktu untuk memperbanyak perbekalan kita sangat sedikit. Maka gunakanlah waktu yang singkat ini untuk memperbaiki, untuk memperbanyak perbekalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.